Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa binasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'd. Yang terhormat dosen pengampu yakni Bapak Sohibul Adhkar LSMH selaku pengampu mata kuliah pengantar hukum Indonesia, serta yang saya sayangi teman-teman seperjuangan sekalian. Di sini saya sebagai perwakilan presentasi daripada kelompok 8 yang beranggotakan Arfinia Ulfa dengan NIM 201030600036, kemudian Imam Ardiansyah dengan NIM 20103030600027, kemudian saya sendiri dengan NIM 201030600030. Selanjutnya Septian Andriani 201030600026. Di sini kami ingin mempresentasikan PPT kami, yaitu yang berjudul Tindak Pidana, Jenis Pidana, Sistematika, KUHP, Deal-naming, Semin Loop, dan Residif. Yang pertama adalah tindak pidana. Tindak pidana merupakan terjemahan dari istilah strafrecht fit dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda yang saat ini diterapkan sebagai hukum nasional melalui asas konkordansi dengan adanya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Tindak pidana biasanya disamakan dengan delik yang berasal dari bahasa Latin, yakni dari kata delictum. Strafrecht fit, delik dan delictum memiliki padanan istilah yang sama dengan perbuatan yang dapat atau boleh dihukum, peristiwa pidana, perbuatan pidana, dan tindak pidana. Menurut Mulyadno mengatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan-aturan atau aturan hukum, ya kan? Aturan hukum larangan mana yang disertai oleh ancaman-ancaman atau disebut dengan bahasa sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan-larangan tersebut. Presentasi selanjutnya akan disampaikan kepada teman kami, yaitu Saudari Arfinia Ulfa. Kepada Arfinia Ulfa. Ada jenis-jenis tindak pidana. Yang pertama ada pidana mati. Pidana mati merupakan sanksi yang terberat di antara semua jenis pidana yang ada dan juga merupakan jenis pidana yang tertua, terberat, dan sering dikatakan sebagai jenis pidana yang paling kejam. Kejahatan-kejahatan yang diancam dengan pidana mati hanyalah pada kejahatan-kejahatan yang dipandang sangat berat saja, yang jumlahnya juga sangat terbatas, seperti kejahatan pembunuhan. Dasar pelaksanaan pidana mati di Indonesia yaitu menurut penetapan Presiden tanggal 27 April tahun 1964 bahwa eksekusi pidana mati dilakukan dengan cara ditembak sampai mati. Selanjutnya ada pidana penjara. Pidana penjara merupakan pidana pokok yang berwujud pengurangan atau perampasan kemerdekaan seseorang, bertujuan untuk membina dan membimbing terpidana agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Pidana penjara diancamkan terhadap kejahatan-kejahatan bersengaja, kejahatan-kejahatan kulpa, dan pelanggaran fiskal. Hukuman penjara itu lamanya seumur hidup atau untuk sementara. Lamanya hukuman sementara itu sekali-kali tidak boleh lebih dari 20 tahun. Selanjutnya ada pidana kurungan. Pidana kurungan merupakan pidana yang lebih ringan daripada pidana penjara yang diperuntukkan bagi peristiwa-peristiwa pidana yang lebih ringan sifatnya, serta bagi mereka yang melakukan kejahatan-kejahatan yang tidak disengaja, sebagaimana
yang telah diatur dalam buku 2 KUHP. Menurut pasal 18 KUHP, pidana kurungan minimal 1 hari dan maksimal 1 tahun dan dapat diperpanjang menjadi 1 tahun 4 bulan jika terdapat atau terjadi gabungan delik, berulang kali melakukan delik dan terkena rumusan ketentuan pasal 52 KUHP. Selanjutnya ada pidana denda. Pidana denda adalah pidana yang berupa harta benda yang jumlah ancaman pidananya pada umumnya relatif ringan, yang mana dirumuskan sebagai pokok pidana alternatif dari pidana penjara dan denda. Menurut pasal 30 ayat 2 KUHP, apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan, yang menurut ayat 3 lamanya adalah minimal 1 hari dan maksimal 6 bulan. Selanjutnya ada pidana tutupan. Pidana tutupan dimaksudkan untuk menggantikan pidana penjara yang sebenarnya dapat dijatuhkan oleh hakim bagi pelaku dari sesuatu kejahatan atas dasar bahwa kejahatan tersebut oleh pelakunya telah dilakukan karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati, merupakan jenis pidana yang baru dimasukkan dalam KUHP yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 tanggal 31 Oktober 1945 Kitab KUHP Buku 1 tentang Ketentuan Umum dari pasal 1 sampai pasal 103, Buku 2 tentang Kejahatan dari pasal 104 sampai pasal 488, dan buku ketiga tentang pelanggaran dari pasal 489 Penyertaan dinami ini diatur dalam pasal 55 sampai dengan 62 KUH pidana. Denaming atau penyertaan menurut Mojatno terjadi apabila bukan saja satu orang tersangkut dalam terjadinya perbuatan pidana, akan tetapi beberapa orang. Pada dasarnya suatu rumusan tindak pidana atau delik itu hanya diperuntukkan untuk pelaku tunggal, sehingga adanya ketentuan tentang penyertaan atau denaming sebagaimana terdapat dalam pasal 55 dan 56 KUH pidana. Dalam perumusan pasal 55 KUH pidana, ternyata yang digolongkan atau dianggap sebagai pelaku itu ada 4. Yang pertama, mereka yang melakukan sendiri suatu perbuatan pidana atau pelegen. Yang kedua, mereka yang menyuruh orang lain untuk melakukan sesuatu perbuatan pidana atau non pelegen. Yang ketiga, mereka yang turut serta atau bersama-sama melakukan suatu perbuatan pidana atau mede pelegen. Yang keempat, mereka yang dengan sengaja menganjurkan atau menggerakkan orang lain untuk melakukan perbuatan pidana atau with blocking. Selanjutnya yaitu summon law atau consensus. Summon law atau consensus ini dapat diartikan dengan bebarengan dari beberapa tindak pidana. Summon law atau consensus ini diatur dalam buku 1 pasal 63 sampai 71 KUH pidana. Suatu summon law van straffe beveiten atau suatu gabungan dari perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum itu hanya ada apabila perbuatan-perbuatan tersebut telah dilakukan oleh satu orang yang sama dan di antara perbuatan-perbuatan itu tidak terdapat suatu putusan hakim yang telah mengadili satu atau lebih dari perbuatan-perbuatan tersebut. Summon law atau consensus ini mengenal beberapa sistem. Yang pertama, absorptive salsa. Apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan yang merupakan beberapa delik yang masing-masing dan cadangan pidana-pidana sendiri atau berbeda-beda, maka menurut sistem ini hanya dijatuhkan satu pidana, yaitu pidana terberat walaupun orang tersebut melakukan beberapa delik. Yang kedua yaitu kumulatif salsa. Apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan yang merupakan beberapa delik yang diancam dengan pidana sendiri-sendiri, maka menurut sistem ini tiap-tiap pidana yang diancam terhadap tiap-tiap delik semua dijatuhkan. Yang ketiga yaitu percepte absorptive salsa. Apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan pidana yang masing-masing diancam dengan pidana sendiri-sendiri, maka hanya dijatuhkan satu pidana saja, yaitu pidana yang terberat akan tetapi ditambah sepertiganya.
Yang keempat yaitu dematik kumulatif sel-sel. Apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan yang merupakan delik berdiri sendiri yang diancam dengan pidana sendiri-sendiri, maka semua pidana yang diancamkan terhadap masing-masing delik dijatuhkan semuanya. Akan tetapi jumlah dari pidana itu harus dikurangi, yaitu jumlahnya tidak boleh melebihi dari pidana yang terberat ditambah dengan sepertiganya. Singkatnya, sel-sel nomor 1 dan 2 disebut sel-sel pokok, sedangkan nomor 3 dan 4 disebut sel-sel adalah residif atau pengulangan tindak pidana. Residif terjadi apabila seseorang telah melakukan perbuatan pidana dan terhadap perbuatan pidana tersebut telah dijatuhi dengan keputusan hakim. Mengenai residif ini, kita mengenal beberapa sistem. Di antaranya adalah residif umum atau allgemein residif, residif khusus atau special residif, dan yang ketiga Taschenstelsel. Yang pertama, residif umum, yaitu terjadi apabila seseorang yang melakukan delik kemudian terhadap perbuatan pidana tersebut telah dijatuhi pidana oleh hakim, dijalani pidana di dalam kelembagaan permasyarakatan. Yang kedua, residif khusus, terjadi apabila seseorang melakukan perbuatan pidana dan terhadap perbuatan pidana tersebut telah dijatuhi oleh pidana dari hakim. Dan yang terakhir adalah Taschenstelsel, yaitu yang dimaksud dengan Taschenstelsel adalah apabila seseorang melakukan perbuatan pidana dan terhadap perbuatan pidana itu telah dijatuhi hukuman, telah dijatuhi pidana oleh hakim. Sekian PPT kelompok 8. Apabila banyak salah dan kurangnya, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Khairul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.